Raija. Iya. Karena emang Lawannya Fanny kebetulan Oke. kan. Jadi startnya pasti dari orange buff. Karena kita tahu buat Fanny sekarang abis ambil purple buff dia bisa nyeberang. Crossing ke arah orange buff dan dia bisa memanfaatkan Kramer juga untuk diamankan. Sehingga dia bisa lebih unggul di early game dengan 2 kabel yang membawa dia terbang jauh ke angkasa. melayang jauh. Sangat ini sekali ya, apa namanya? Kenapa? Jadi Hyperbola sekali ya. Jadi sangat-sangat ini puitis sekali kami. Oke, akankah ini menjadi kemenangan pertama untuk Koko Sopi? Karena mereka punya kesempatan bisa memenangkan di game yang kedua. Mereka bisa menang full 2-0 dan ini adalah killing match win spree. yang mereka bisa dapatkan. Tapi untuk Sinai pun punya kesempatan yang sama. Oh berarti dia Iya. nggak bakal mengincar ke arah gold lane. Nah kalau begini Pak, berarti ini namanya baku hantam Pak. Baku hantam berarti. Baku Hantam terus ya. Fix. Baku hantam ini, Terus. team fight baku hantam. Mereka mau baku hantam. Oke, tapi kali ini kesempatan untuk Rebellion menurut aku masih terbuka lebar banget sih Pak Pulung di game kedua kali ini ya. Tergantung dari gimana pergerakan dan bahkan dari seorang Dit yang menggunakan Lilia ini clear cepat rotasi sampai ke area god lane-nya biar nge-babysit juga ke arah seorang Kevin C-nya. Oke, tapi sepertinya untuk kali ini Spencer pun agak dipukul mundur sedikit tadi oleh Lilia. Karena ada perbedaan damage yang satu DPS yang memang sangat mengganggu pula. Kevin Z di bagian atas langsung aja beradu dengan Moskov antara Ruby dan juga Masha. Mereka bertemu di area Lane. Terus-terusan aja ini mah kagak tahu kelarnya ini kapan. Iya, apalagi kalau misalnya nanti Ruby-nya udah punya life regen yang tinggi banget ya. Tapi kali ini, Riezo terkena satu hit dari seorang GB. Tapi tidak mau terlalu di-press oleh seorang GB. Bermain lebih berhati-hati juga. Tapi kali ini dari 2 pemain Rebellion mereka langsung mundur terlebih dahulu. Yap, sedikit lagi Spencer bisa level 3 dan ingat Julian level 3 udah akan aktif banget Bunda. Aktif ya Bun anaknya? Berbeda dengan hero yang lain di saat level 4 lah yang mereka tuju. Ha-ha. Mungkin ada beberapa hero yang membutuhkan hanya level 3 aja. Udah cukup sangat ya. mengganggu, udah sangat bisa untuk langsung bisa menghilangkan beberapa hero mirip player lawan. Wah kasihan banget Aulus. Baru aktif level 12. Ya Allah Aulus. Ya kan? Betul lagi. Ya kan? Iya, memang level Nyariin level pasif 4-nya ya. udah ada ulti memang. Udah, tapi kan Udah. palunya masih palu kicik. Lalu Iya. Kicik, nyari ini dulu ya, Dari nyari level. level. Tapi balik lagi sih dengan play yang lumayan pasif dari kedua Kaget belah gua. tim. Mereka ya kan ngomongin level balik lagi. Untuk sekarang pun ya Julian aku setuju Spencer mau nggak mau bakal lebih aktif untuk di area setup turtle. Yap, sementara untuk Chris Pobia masih tetap dengan charge-nya. Yang penting getok dulu sekali. Baru balik dan Turtle udah mereka kuasain dari Koko Sopi. Mereka udah mengamankan langsung karena Turtle tersebut dari chaining udah di-enhance pula. Langsung saja tanpa adanya kontes mereka harusnya punya Turtle ini. Iya, dan dengan tidak adanya kontes tentunya ya dari Rebellion, ini harusnya fokus. Mereka tinggal mainin rotasinya Spencer gak sih Pak Pulung? Yap. Coba untuk mainin rotasi dari Spencer dan juga Chris Foggia Manfaatin apalagi. chain gak sih? Iya, Chain, Shadow makanya. Kill. Untuk sisinya itu Bahkan loh. saya pun bisa tumbang loh kalau misalkan dia benar-benar solo sendirian. Dan ini minusnya aja kalau kita ngomongin soal Chris Phobia karena dia adalah tipikal yang membutuhkan setup. Kalau ketahuan sekali ini aja nih. bahaya. Waduh, untung saja ada guiding win yang dia milikin sempat untuk pergi dari area tersebut. Hampir aja. Hampir ya. Tapi dari Dit mencoba untuk clear lagi di area midnya dengan cukup cepat. Pergerakan dari seorang GB kali ini yang udah balik lagi ke area midnya. Oke. Dan saya masih cukup aman. Tapi Ray kali ini udah mendorong Kevin C ke arah temboknya. Dan bahkan di-push begitu saja first blood. Berhasil diamankan oleh seorang Ray. Tapi kali ini Weh. Wallace sudah mulai datang. Dan bahkan Cutthroat connect ke arah seorang Ray. Spencer mencoba untuk menahan 2 pemain Rebellion di area atas. Dit masih punya Black Shoes. Masih bisa survive tentunya. Yap, walaupun tadi sepertinya Spirit of Misery yang dimiliki oleh Ray sempat dilemparkan terlebih dahulu ya. Jadi agak sedikit mendelay juga. Namun untuk kali ini coba lihat dari GB. Hampir saja bisa mengantarkan Phantom Shuriken yang dia miliki. Namun ada satu tombak antar kota, antar provinsi. Nabrak langsung ke arah Matilda. Untungnya Matildanya keluarin shield duluan ya. Itu guiding win-nya jadi shield nih yang akan dihilangkan dari seorang Ray sendiri. Dan kalau kita melihat memang sebenarnya ini yang bisa nahan chain dari seorang Julian itu cuma Riezo aja Pak di depan. Yap. Antara sekarang Kevin Z pun udah mendapatkan satu point dead yang dia terima dari Ray. Sementara Ray attack speednya udah mulai berasa. Belum lagi dengan Inspire yang dia milikin. Barusan ada lagi sebuah quad shadow. Phantom Shuriken semuanya dikeluarkan. Namun untuk kali ini dengan adanya pengguna dari Fanny yang begitu baik. Walrus mendadak masuk dan mendapatkan lagi ke arah Moskovnya. Tapi Stickling Eagle Connect dari seorang Riezo menabrak ke arah seorang Spencer. Namun tidak akan ada
damage tambahan dari pemain-pemain Rebellion. Mereka juga tidak mau paksain timnya, tapi Saeb gak berhasil untuk mendapatkan satu pemain dengan ammo Vandit-nya ke arah pemain-pemain dari Kokos. Jadi akan reset lagi dari seorang Saeb. Narasi numpang lewat nih, dit. Akankah Black Shoes-nya digunakan dan benar aja. Tapi bertemu kembali, narasinya harus bersembunyi terlebih dahulu. Tapi Dit masih cukup berani, ada lagi sebuah Guardian Bulldog dikeluarkan. Walrus-nya numpang lewat, chain-nya udah di-ensan. Buset dah belokannya pakai power steering seperti Fanny ya. Karena gampang sekali untuk dia melakukan putaran di area tersebut. Iya, tapi kali ini bakal coba ditahan terlebih dahulu Saebnya. Garda terdepan, tapi satu buah main blast berhasil dihindari oleh seorang Saeb. Mulai datang Walrus kali ini, skill cable-nya connect ke arah seorang Chris, dan Chrisnya tumpang begitu saja. Sementara dari GB bakal coba tarik ulur terlebih dahulu. Ini yang menyeramkan dari seorang Fanny ya. Kalau udah mainnya tuh di area jungle Pak Pulung. Buset, di gang sempit kayak begitu. Itu udah paling bahagia banget Fanny. Iya, untungnya walaupun tadi nggak ada energi, cuma udah mulai maju, tapi Saeb, Aimon Vandit-nya keluar dan itu tidak kena karena siapapun. Ini akan menjadi formasi yang sangat-sangat nikmat sekali. Mereka mulai maju ke bagian depan Chrisphobia. Coba lihat, 1-19-nya langsung kena 2 dan ada efek sana langsung diberikan begitu saja. Ditnya langsung terbagi damage-nya. Phantom Shuriken langsung dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Fanny-nya mengejar pula ke arah Ebusa. Ebusa masih bisa pergi namun dikejar lagi. Balik arah Cimomo. Balik arah dan bahkan dengan kehadiran Spencer tentunya membuat seorang Walrus tidak mau terlalu overcommit ngincer ke arah GB karena dia bisa dibalikin keadaannya dengan satu buah chain yang meskipun kita tahu follow up dari GB ini ya bisa dibilang dia juga harus berhati-hati karena darahnya saat ini sisa setengah setelah di-stun sama seorang Walrus. Menurutku GB kalau misalkan emang gak gengsi ya, bikin aja karena winter gak sih? Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti Fanny-nya bakal mengejar ke arah dia bisa pakai winternya untuk escape. Dan nanti bisa di follow up juga sama entah itu Spencer atau Ray. Karena kita tahu Ray di sini powernya kuat banget untuk nge-counter ke arah Fanny yang dekat sama tembok. Jadi lebih main safe aja ya? Ya main safe dan main bait juga. Karena mungkin targetnya akan lebih ke arah GB. Melihat dari game yang pertama GB, retribution point-nya itu oke banget sih. Pencet dapat. Iya. Saya pakai link kayaknya gak dapet. Gak apa-apa, Bung KB. Dapat hujatan gak? Dapat hikmahnya, Mbak. Dapat hikmahnya. Apa dapat pelajaran, Mbak? Jangan kontes Lord kalau nggak berani. Berserker Fury Ray. Bentar, Ray ini sebenarnya tetap farming ya dilihat-lihat ya. Iya. Walaupun Kevin Z lumayan punya Aldari segi levelnya digunakan. Buset, sakit banget loh itu Weskernya barusan, walaupun ada satu lagi yang bisa ditahan dengan Guardian Bulldog, tapi apalah daya. Setelah itu nggak cuma dia yang memberikan Spencer, membantu juga untuk memberikan ada Cenena, tapi narasi masih di bagian tengah-tengah. Kevin Z-nya masih bisa pergi, ditarik lagi dengan nama satu bar lagi, ini bar terakhirnya. Udah ada lagi kehadiran dari Hayabusa. Langsung aja terbagi damage-nya. Ditembak lagi dengan adanya satu tombak antar kota antar provinsi. Tapi belum ada yang tumbang dari Rebellion sih. Iya, tapi kali ini Spencer mencoba untuk menahan terlebih dahulu di area mid-nya. Dan gak berhasil untuk mendapatkan dit kali ini. Saeb yang tadi nahan di area depan dengan Amon Vandit. Ini juga perlu diwaspadai sama Kokos yang di mana. Tadi sebenarnya bagus juga sih dari Chris. Dia coba mentung ke arah Kevin Z. Tapi masalahnya follow up damage ini masih cukup jauh dari pemain-pemain Kokos. Dan bahkan Kevin Z-nya aja hitungannya lumayan safe di arah belakang. Iya. Walaupun udah tumbang 2 kali, tapi seenggaknya dia masih punya flicker. Dan harus dipertimbangkan nih, Chrisphobia kalau dia mau ngeluarin flickernya terlebih dahulu, pertimbangkan agar Kevin Z-nya jangan sampai ngeluarin flicker duluan. Atau masih nyimpan flickernya. Karena akan sangat sayang sekali untuk flicker Chrisphobia. Ditambah dia masih belum punya dominance ice. Dan dia dibutuhkan sekali untuk dominance ice di sini. Karena di satu sisi entah kenapa rubinya Saeb akan menjadi sebuah ancaman di kemudian hari. Waduh, udah mulai gak berasa ini sepertinya. Ya, karena damage yang diberikan oleh Hayabusa. Entah karena Riezo mungkin hero-heronya emang hero-hero yang pakai favor item kali ya. No up gitu. Bisa dapat heal ya tambahannya. Matilda, Rafaela tadi kan. Dan kayaknya udah mulai harus pencet sih itu Black Shoes-nya. Itu tombak antar kota apa Tombak sama banyaknya damage dari seorang Spencer. Waduh, ini dia terkena lagi karena Riezo. Tapi di bagian belakang ada backupan damage yang dihasilkan lewat Day Biru. Pertempuran yang terjadi di area tersebut. Belum ada satu orang tapi terjebak seorang diri. Riezo-nya blocking ke mana? Moskow pun satu damage di luar utama yang wajib untuk bisa memberikan damage ke arah anak-anak dari Blend sini. Tapi malah dia menghilang duluan. Dan narasi kali ini belum lagi dengan kehadiran dari Patrick hilang sudah. Itu Wesker nih, damage-nya langsung masuk dari seorang Kevin Z yang dimana udah dicicil terlebih dahulu dari seorang Walrus-nya dengan steel cable yang connect dan bahkan dengan keberadaan dari Ray yang terjebak dengan 4 pemain dari Rebellion.
Ini ngebuat dari Kokos tentunya tidak bisa memberikan backup dan bahkan Lord yang pertama dia akan amankan sama Rebellion. Dan langsung mereka nggak mau berhenti loh untuk melakukan efek snowball. Karena ini menguntungkan sekali dari segi gold leading. Betul. Lihat langsung ada perbedaan 6.000 dan Athena Shield akan diamankan oleh Saeb. Karena Saeb lah yang dari tadi memporak-porandakan formasi dari teman-teman Kokos OP. Riezo itu cuma tarik ulur doang. Crispobia mengeluarkan flicker. Untuk siapa? Untuk Riezo. Dan itu adalah waste of talent menurutku. Karena Numenon Blast Flicker itu terlalu mahal. Dan kenanya cuma satu. Itu aja yang aku sayangkan. Iya, ke Riezo tadi ya. Ke Riezo lagi. Dimana Benar. itu adalah sosok roamer yang dia tidak akan bisa ditumbangkan dengan cepat. Karena dia punya yang namanya Guided Wing. Per 11 detik. Dan untuk efek favor roam itemnya per 15 detik. Yap. Ini adalah Dit-nya Plexus dikeluarkan. Tapi Dit masih bisa bertahan. Belum lagi Kevin sudah hadir. Mulai memberikan damage ke bagian depan. Tapi Dit sepertinya kali ini shadow killnya langsung terbagi. Masih ada Shadow tapi malah bertemu dengan Fanny. Agak terjebak tapi ada Retribution yang memang masuk ke dalam tubuh dari Hayabusa. Iya, terkena Retribution dan kali ini dengan tidak ada kehadiran GB tentunya. Dari pemain-pemain Rebellion mereka mencoba untuk menembus ke area inhibitor di area atas. Dan bahkan masih bisa dicoba ditahan begitu saja. Namun pemain-pemain dari Rebellion mereka benar-benar nggak mau pulang mundur sama sekali. Masih ada satu katapult yang mencoba untuk masuk ke area base-nya. Tapi Kokos, mereka masih bisa mempertahankan base yang hanya kehilangan inhibitornya aja. Tapi masalahnya ini ketiga tadi dari GB mau coba follow up ngecuri ke arah seorang Kevin C. Dia masih punya flicker seperti yang kau bilang. Waduh, itu Weskernya udah ready dong harusnya. Tapi masih bisa selamat untuk Lolita kembali lagi ke dalam base-nya. Serem banget sih. Rebellion. Masalahnya kena 2 dan itu Crispobia dong. Yang dimana dia adalah sosok inisiator yang tidak boleh terlalu depan menurutku pribadi. Karena Lolita, ingat Lolita itu adalah tipikal hero yang membutuhkan badan. Dan masalahnya Budi, ini badannya ini narasi. Sementara tadi kita kalau ngomongin soal bagaimana cover yang diperlukan sama teman-teman dari Kokos OP itu adalah sosok apa ya? Sosok yang tadi Pak Pulung bilang, ini mau damage atau mau badan. Sementara aku jawab badan, karena apa? Karena biar GB-nya itu bisa nge-trigger banyaknya pergerakan dari Rebellion Sinai. Dan ternyata dengan Hayabusa di sini sebagai eksekutor berat juga. Karena Crispobia membutuhkan badan di depan dan badannya cuma ada narasi. Ketika narasinya nggak ada kayak gini, ya nggak ada yang bisa bukain map. Karena Crispobia nongol sedikit aja di map, dia yang kemakan sama Saeb. Iya, Saebnya makanya. udah ready banget lihat, dia punya blade armor, dia juga punya anti-kuira sesuatu lagi. Askelaw juga untuk melakukan spell fam. Dan Crispobia doang yang punya untuk Cardo Instinct. Iya, tapi kalau lihat narasi bakal coba mundur terlebih dahulu tapi terngisi salah satu HP dan ditarik MOPD connect. Gokil. Membuat sang Walrus lihat. Freestyle dulu ya. Jabar HP hilang begitu loh. aja loh, out of nowhere. Bocor loh. Bocor. Jempolnya gimana cara mainnya itu? Ya, dia memperhitungkan bagaimana pergerakan kalau kita ngomong soal Ruby ya. Agar nge-stop setidaknya narasi dan tidak bisa kabur ke arah belakang. Karena kita tahu narasi ini kan penggunaan hero-nya hero lari ya. Bukan jalan, lari. Tapi tetap jalan kaki hitungannya. Dia nggak bisa terbang atau dash atau blink dari sosok Masha. Oke, dan tadi sebenarnya dari Walrus juga bagus. Karena dia ngecicil sampai HP barnya sisa 1 bar. Baru dari seorang Saeb, I'm Offended-nya baru keluar Pak Pulung. Itu kalau dia I'm Offended duluan mungkin bakal beda cerita sih. Terus serba salah juga tadi masalahnya untuk dari penggunaan Masyanya ya. Dia mau jalan ke tengah, tadi Dia udah mau split akan ditarik push Ruby. Ya di pinggir dia diset terus. Dia mau sendirian juga salah. Oke, ini bakal sulit sepertinya untuk Kokos OP di game yang kedua karena dominasi yang didapatkan sama Rebellion ini snowballing sih sebenarnya di menit yang ke-15 kali ini dengan perbedaan 11.000 bukan 11.000 9.000 tapi apalagi ditambah dengan turret-turret yang sebenarnya tadi udah jadi santapan ya. Malah menurutku Kokos OP harus lebih berhati-hati karena menurutku nggak punya high ground ini bakal jadi sebuah ancaman juga bagi Kokos OP. Oke, narasi harus mundur kembali. Begitu banyak darah yang udah harus desper untuk dihilangkan. Tapi sekarang I'm Offended dia connect langsung menarik arah beberapa player. Barusan Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi lihat Crispobia di bagian belakang langsung aja memberikan efek lewat 1.19 yang dia miliki. Askelaw berhasil diamankan tapi Moskov berhasil dihancurkan. Hayabusa juga berhasil dihancurkan. Dan kali ini di game yang kedua harusnya bisa dimenangkan oleh pemain dari Rebellion Sinai karena pertempurannya sepertinya sudah semakin tidak imbang lagi. Kehilangan begitu banyak player ditumbangkan Kokos OP di game yang kedua. Wow. Lihat pergerakan dari I'm Offended seorang Saeb yang